Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ditanya siapakah Tuhan dalam hidup Anda, Mamon atau Tuhan, setiap orang Kristiani pasti akan menjawab Tuhan. Namun, seberapa banyak orang Kristiani yang menyadari bahwa perilaku hidup mereka menunjukkan kenyataan yang sebaliknya? Persoalan kita adalah, walaupun kita menyadari diri sebagai milik Tuhan dan hidup kita akan berujung kekekalan di surga, kita masih hidup di dunia ini. Dunia menawarkan godaan yang sulit dihindari, yaitu hidup menurut ukuran dunia. Kekayaan menjadi tolak ukur kesuksesan. Kita mudah sekali terjerumus dalam mengumpulkan harta di dunia dan melupakan panggilan surgawi, yaitu menabung harta rohani di surga. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajarkan beberapa hal di dalam perikop ini. Pertama, harta di dunia ini bersifat sementara. Bukan tidak boleh mencari harta, karena memang kita membutuhkan harta untuk hidup di dunia ini. Tetapi, jangan jadikan harta segala-galanya. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan, untuk mengumpulkan harta surgawi. Yang kedua, Yesus mengingatkan bahwa tawaran dunia untuk memprioritaskan pencarian harta bisa membutakan mata rohani kita dari melihat kebutuhan yang paling utama. Segala-galanya diukur dari harta. Waktu untuk keluarga digantikan dengan kemewahan. Waktu untuk anak diganti dengan memanjakannya secara berlebihan. Bahkan, waktu untuk Tuhan digantikan dengan memberikan persembahan. Harta menjadi semacam suap untuk menggantikan tanggung jawab yang utama. Celakanya lagi, mata hati tambah buta sehingga sering kita menghalalkan cara demi mendapatkan harta. Yang ketiga, Yesus mengingatkan kita kalau harta sudah menjadi tuan yang memperbudak kita, yang menyingkirkan Tuhan dari tahta hati dan hidup kita, maka kita harus membuat pilihan yang tegas. Kembali menyembah Allah atau tetap terjebak menuruti Mamon. Evaluasi ulang hidup Anda dan pandangan Anda terhadap harta. Jangan sampai Anda mengisi hidup ini dengan hal yang sia-sia
sehingga kehilangan damai, relasi yang baik, dan akhirnya menyesal berkepanjangan. Saudara-saudari yang terkasih, kecintaan kita manusia pada harta materi inilah yang mengakibatkan kita manusia mengabdikan hidup hanya untuk mamon, untuk harta materi. Kita manusia lupa hartanya yang sejati, yakni Tuhan. Kita manusia sering meminggirkan Tuhan dan menciptakan sesembahan baru, yakni mamon. Kita manusia lupa kalau kita sebenarnya sedang membunuh kebahagiaan kita. Dengan sesembahan baru itu, kita mengafirmasi mamon sama dengan menegasi Allah. Kita mestinya sadar kalau tujuan siara hidup kita yang sesungguhnya adalah mengumpulkan harta surgawi. Harta duniawi jika dipahami dengan baik sebenarnya adalah sarana atau jalan untuk mengumpulkan harta surgawi. Maka benarlah kata-kata ini. Apa yang dapat dibeli dengan uang? Dengan uang dapat dibeli tempat tidur, bukan tidur. Dengan uang dapat dibeli makanan, bukan selera makan. Dengan uang dapat dibeli rumah, bukan rumah tangga. Dengan uang dapat dibeli kemewahan, bukan gaya hidup. Dengan uang dapat dibeli perhiasan, bukan kecantikan. Dengan uang dapat dibeli obat, bukan kesehatan. Dengan uang dapat dibeli buku, bukan hikmat. Dengan uang dapat dibeli hiburan, bukan kebahagiaan. Dengan uang dapat dibeli hiasan salib, bukan juru selamat. Dengan uang dapat dibeli bangku gereja, bukan surga. Namun apa yang tidak dapat dibeli dengan uang, Yesus memberikannya dengan cuma-cuma. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santo Aloysius Gonzaga. Aloysius, santo pelindung pemuda-pemudi Katolik, dilahirkan pada tanggal 9 Maret tahun 1568. Karena ia begitu penuh semangat hidup, ayahnya berangan-angan agar kelak ia menjadi seorang perwira yang hebat. Ketika Aloysius baru berumur 5 tahun, ayahnya mengajaknya ke kemah tentara. Di sana Aloysius kecil ikut berarak dalam barisan. Suatu hari, ia bahkan berhasil mengisi dan menembakkan senapan ketika pasukan tentara sedang beristirahat. Ia juga belajar umpatan dan kata-kata kasar dari para prajurit. Ketika mengetahui apa arti kata-kata tersebut, Aloysius merasa menyesal bahwa ia telah mengucapkannya. Aloysius muda kemudian dikirim ke istana para raja dan pangeran. Kelicikan, kedengkian, dan kecemaran merupakan hal yang biasa di dalam istana. Tetapi semuanya itu mempengaruhi Santo Aloysius hanya dalam satu hal, yaitu lebih berhati-hati agar tetap hidup sesuai tanggung jawab Kristianinya. Aloysius jatuh sakit. Hal itu memberinya kesempatan untuk mempergunakan lebih banyak waktu untuk berdoa dan membaca buku-buku yang baik. Ketika Aloysius berumur 16 tahun, ia memutuskan untuk menjadi seorang imam Yesuit. Ayahnya menentang keinginannya itu, tapi setelah 3 tahun, akhirnya ia mengizinkannya juga. Begitu bergabung dengan Yesuit, Aloysius wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan kasar. Ia melayani di dapur dan mencuci piring-piring kotor. Ia biasa mengatakan, "Aku ini sepotong besi yang bengkok. Aku datang kepada agama agar dijadikan lurus oleh
palu penyangkalan diri dan laku tobat. Ketika suatu wabah menyerang kota Roma, Aloysius mohon agar diizinkan merawat mereka yang sakit. Dia yang biasa dilayani oleh pelayan-pelayan dengan senang hati menyeka mereka yang sakit serta merapikan tempat tidur mereka. Ia melayani orang-orang sakit hingga akhirnya penyakit itu menyerangnya juga. Aloysius baru berusia 23 tahun ketika ia wafat pada malam tanggal 20 Juni tahun 1591. Ia hanya mengatakan, "Aku akan pergi ke surga." Jenazah Aloysius Gonzaga disemayamkan di gereja Santo Ignatius di Roma. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1726 dan menjadi pelindung pemuda-pemudi Katolik. Marilah berdoa. Allah Bapa kami pemberi rahmat surgawi, dalam diri Santo Aloysius, Engkau menyatukan hidup suci dengan semangat tapa. Kami takkan mampu menyamai kesuciannya, maka semoga berkat doa dan jasanya, kami sekurang-kurangnya meneladani semangat tapanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.